طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati rasulillah wa li karamati awliyaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Al-ayah. Ulama al-kurama wa habaibana al-fadil ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh sedaya jamaah salat Isya Masjid Darul Mutakin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam adalah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiyana Muhammadin. Allahumma sholli alaih. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian tafsir kemarin ayat 61 nih atau berapa nih? Hari ini 62. Kemarin karena ayatnya lumayan panjang. Diwaos sarang-sarang riin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin.
Kemarin selesai ini tentang bagaimana membangkangnya orang-orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan banyak kesempatan untuk taat kepada Allah, tapi senantiasa membangkang, senantiasa justru malah menghindar dari nikmat-nikmatnya Allah. Kemudian mereka maksiat kepada Allah. Nah, ini kita sampai pada ayat tentang bagaimana orang-orang yang beriman diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawuhipun Gusti Allah, innalladzina amanu, teman setuhune wong kabeh kang padha ngimanake bil ambiyai kelawan para nabi min qabli sadurunge Kanjeng Nabi. Jadi sebelum Rasulullah itu kan ada umat, dari mulai Nabi Adam sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada umat. Dikatakan sungguh orang-orang yang beriman, maksudnya itu orang-orang terdahulu, yaitu bukan kita, bukan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walladzina hadu lan wong akeh hadu kang podo Yahudi kabeh, ay al Yahud. Yahud itu maknanya sebenarnya adalah dari kata-kata hud. Hud itu maknanya kembali. Orang yang bertaubat itu sebenarnya orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Wan nasara lan kafir Nasrani. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, wasabiina lan sabiin. Apa itu sabiin? Taifatun minal Yahudi awin Nasara, termasuk kelompok dari Yahudi dan Nasrani. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sabiin itu maknanya adalah mereka para penyembah malaikat, para penyembah bintang. Terus seri niku kuatah Pak. Ono sing nyembah matahari, ono sing khusus nyembah bintang. Lah sing nyembah matahari berarti otomatis hanya siang hari Pak, sebab malam tidak ada matahari. Yang penyembah bintang itu ibadahnya malam hari. Ada yang penyembah api, itu namanya orang-orang Majusi, itu penyembah api. Ada penyembah pohon, ada penyembah batu, ada penyembah berhala. Ini macam-macam Pak. Dulu itu Tuhan itu bermacam-macam. Maka disebut oleh Allah 4 kelompok. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dari umat sebelum Nabi, walladzina hadu, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu yang dimaksud di sini adalah mereka orang-orang atau umatnya Nabi Musa. Berarti menggunakannya kitab Taurat. Kalau yang Yahudi menggunakan kitab Taurat. Kemudian wan nasoro, orang-orang Nasrani. Kalau orang-orang Nasrani pertengahan Pak. Jadi Taurat itu masih menjadi pedoman saat itu. Kemudian turun Nabi Musa. Nabi Musa kemudian diberikan Injil oleh Allah. Sebagian mengikuti Taurat, sebagian mengikuti Injil. Nah, jadi sebagian itu. Nah, nanti kemudian sampai dengan Rasulullah turun Al-Quran. Jadi orang-orang yang beriman kepada kitabnya Allah yang bernama Zabur, itu terkenalnya adalah Bani Israel. Bani Israel itu suku atau bangsa yang diberikan banyak kelebihan oleh Allah. Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi kalau orang-orang Bani Israel atau Israel sing sakniki niku pinter-pinter, teknologinya canggih, iku ancen diberikan kelebihan oleh Allah. Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, diberikan kelebihan. Nabi Daud itu kan raja dari Bani Israel, termasuk diantara raja pada zaman Bani Israel. Itu Nabi Daud. Nah, kemudian Al-Quran ini
Kalau orang yang menggunakan kitab Zabur, yo ngimani Zabur tok. Orang yang menggunakan kitab Taurat, orang-orang Yahudi, sebagian Bani Israel, mereka yang mengimani Taurat saja. Orang-orang Nasrani itu dibagi dua, ada yang mengimani Taurat, ada yang mengimani Injil. Karena setelah Nabi Musa masih ada Taurat, Nabi Isa diturunkan oleh Allah yang membawa Injil. Kemudian setelah itu turun Al-Quran. Kalau Al-Quran semuanya diimani. Kita itu kan diwajibkan amana billah wa malaikatihi wa kutubihi. Kutubihi artinya kan kitab-kitabnya Allah. Jadi kita mengimani kalau Zabur, Taurat, Injil itu adalah kitab-kitabnya Allah. Hanya saja Taurat yang asli, Zabur yang asli, Injil yang asli itu tidak kita ketahui sampai dengan sekarang. Nah, kalau yang ada sekarang itu sudah ada campur tangan manusia. Hanya Al-Quran yang murni, sebab dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, dikatakan sungguh mereka orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sobiin, itu orang-orang Taifah minal Yahudi wan Nasoro, campuran man amana billah, sopo wonge ko iman ning Gusti Allah. Padahal mereka orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Banu Israel, kok iman ning Gusti Allah. Man amana billah wal yaumil akhir. Kemudian juga beriman kepada hari akhir. Wa amilas sholiha, dan mereka itu beramal soleh dengan syariatnya Nabi. Falahum ajruhum, maka bagi mereka itu tetap mendapatkan pahala. Jadi lek corong jenengan itu ada pertanyaan dalam diri kita, lah piye ya wong-wong zaman biyen sadurunge ana Kanjeng Nabi, mereka orang-orang yang baik, mereka ahli kitab, mereka taat kepada Zabur, Taurat, Injil, betul-betul menuhankan Allah. Di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil itu kan diberitakan tentang datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bukan dengan kata Muhammad, ada yang menggunakan kata-kata Ahmad. Mereka yang beriman itu bagaimana? Ini asbabun nuzulnya adalah keresahan daripada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu termasuk di antara yang memegang erat Taurat sebenarnya. Memegang erat kitab Taurat. Denen ki mikir-mikir, takok ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lah piye kabare kanca-kancaku sing api-api betul-betul memegang kitab Taurat, apakah mereka itu kemudian tidak mendapatkan pahala karena tidak beriman kepada kitab yang engkau bawa? Yang dibawa Rasulullah adalah Al-Quran. Lah bagaimana? Konco-konco iki njur piye sing apik-apik mosok ora dikai pahala ning Gusti Allah. Saat itu ini kalau dalam asbabun nuzulnya dalam tafsir Al-Munir itu, kemudian jawabannya Rasulullah, mereka ada di dalam nerakanya Allah. Ketika dijawab oleh Rasulullah demikian, turunlah ayat ini, Pak. Innalladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman kepada Zabur, Taurat, Injil sebelummu Rasulullah. Walladzina hadu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sobiin, asalkan mereka iman kepada Allah. Walaupun belum ada kata-kata Allah secara jelas, tapi mereka mengimani apa yang dibawa dalam Zabur, Taurat, Injil. Di sana diterangkan juga tentang bagaimana hari akhir, dia beramal soleh, orang-orangnya baik. Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka itu tetap mendapatkan pahala dari Allah. Ai thawabu a'malihim, tegese piro-piro ganjarane amale alladzina. Jadi mereka itu dapat pahala, Pak. Nah, mereka mendapatkan pahala. Inda rabbihim, mereka itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak ada kesedihan. Nah, diceritani ngoten niki, turun ayat niki, Salman Al-Farisi yang tadinya itu hatinya itu merasa gundah gulana, Pak,
resah kabare kanca-kancaku piye, aku ngene menangi Kanjeng Nabi. Lah kanca-kancaku sing biyen ki piye? Cilik-cilikane bareng aku niku pripun sebab ora menangi Kanjeng Nabi. Datanglah ayat ini yang membahagiakan bagi sahabat Salman Al-Farisi. Niku asbabun nuzul dari ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Makanya dalam ayat lain ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kan sama kata-katanya, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguh orang-orang mereka yang dicintai oleh Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Ala inna auliya Allahi la khaufun. Mereka itu tidak ada rasa khawatir, wala hum yahzanun, tidak pernah merasa sedih. Jenengan kok masih punya rasa khawatir, masih punya rasa sedih, berarti durung dadi waline Gusti Allah. Sebab ciri-cirine waline Gusti Allah ra ono rasa khawatir, ga ono rasa sedih. Ya, tidak ada rasa khawatirnya, tidak ada rasa sedihnya. Jenengan diparingi napa mawon alhamdulillah. Mula niku teng gone hikam niku wonten napa niku tiyang niku ahli ibadah niku. Nah, tiang ahli ibadah tapi senantiasa dalam hatinya gersah. Dalam hatinya napa? Gersah terus, kepingin sesuatu yang berada di luar makom dirinya. Di luar makom dirinya. Jenengan sekarang ini kan diciptakan dalam versi terbaik, dalam keadaan terbaik, dalam makom terbaik, dalam sisi terbaik menurut Allah. Yang barangkali menurut kita itu adalah tidak baik. Mula wonten tiyang ngoten niku, kula mencerita wingi niku. Iso napa niku? Wis kerja tapi ngangen-ngangen njaluk napa? Njaluk roti, Pak. Wis kerja ahli ibadah niku lho. Neng ati niku mikir ngeten. Andai kata setiap hari Allah memberiku roti 2 potong, ngoten. Maka niscaya aku akan beribadah hanya kepada Allah, tidak perlu bekerja lagi. Tidak perlu bekerja. Singkat cerita niku neng pasar ana maling sing ditangkap deknen. Ya, sing ditangkap niku deknen niku, Pak. Padahal bukan dia malingnya, Pak. Masuk di penjara setiap hari mendapatkan 2 potong roti. Kobul, Pak. Nah, niku kobul niku, Pak. Lho kok padahal wis kerja. Dia sudah bekerja, Pak. Dia sudah bekerja, sudah mencari nafkah untuk keluarganya, tapi ming batin ning Gusti Allah, ya Allah, andai kata ya Allah, aku tiap dino ku entuk roti loro ngoten niku. Aku ora usah kerja ngoten niki, khusus pokoknya waktuku kanggo ibadah teng jenengan. Batin ngoten niku, Pak, kali Gusti Allah. Ming batin tok dikabulke ning Gusti Allah. Niku ditangkap teng polisi, mlebu penjara, baru penjara tiap dino dikei roti loro, Pak. Niku kabul, Pak. Niku cara ndonga niku kurang lengkap. Nah, cara ndonga niku napa kurang lengkap. Mula doa-doa itu kan biasanya kan terdiri dari banyak doa. Ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, kan ngoten niku, wis njaluk ilmune manfaat, njaluk amal soleh, jadi wong sing istiqomah. Doanya kan campur aduk, Pak. Sehat wal afiyah, nggih mboten? Fisihati wal afiyati wassalamah, Pak. Sehat, afiat, selamat. Ini kan dungane jenengan. Sehat itu apa? Kalau sehat itu berfungsinya anggota badan seluruhnya sebagaimana Allah menciptakan, Pak. Kaki ini sehatnya itu ketika bisa berjalan, Pak. Jenengan kok kesleo. Nah, kesleo, ngantek gak iso mlaku, berarti kakinya sedang tidak sehat. Lah kalau afiah itu apa? Afiah itu bukan hanya sehat,
tapi kakinya dijaga dari maksiat, Pak. Jenengan sikile sehat, iso mlaku, iso melayu, tapi melayu ning gone maksiat, berarti sehat tapi ora afiah. Sehat tapi tidak afiah. Mulut dungane kelengkap. Len jaluke sehat, oh ya Allah kula diparingi sehat, paringi sehat kuat tapi nglakoni maksiat, Pak. Lah dungane fis sihati wal afiyati wassalamah. Yo sehat, yo dijaga dari kemaksiatan, yo selamat. Sekarang sandingin jenengan pun donga sehat, alhamdulillah sehat. Mripate diparingi sehat, bisa melihat, diparingi afiah, tidak digunakan untuk melihat sesuatu. Mlakune njopo ketabrak mobil, Pak, rak selamat. Nah, mulut dungane lengkap, fis sihati wal afiyah wassalamah. Ya lan donga kok ya Allah, andai kata ning aku rasa kerja ngene iki sing penting keiwek roti loro ngoten aku wis ibadah tok. Mbengi tak tahajud, esuk tak duha karo jenengan. Iku diparingi tenanan ning Gusti Allah. Ning penjara malah bebas, Pak, jenengan duha ya monggo, meh tahajud nggih. Monggo kan ngoten niku, Pak. Tapi kan tersiksa, Pak. Akhirnya dia bertobat kepada Allah, beristighfar. Wah, iki ternyata ki ndonga ya salah barang gitu. Nah, ndungone kurang napa? Kurang lengkap gitu, Pak. Nah, orang-orang yang demikian dikatakan inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa id akhadna wadhkur ay wadhkur elingo sapa sira ingatlah id akhadna ketika mitsaqakum mereka itu berjanji, Pak. Ya, mereka itu berjanji, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka berjanji bil amali fit Taurah. Aku janji akan beramal dengan apa-apa yang ada di kitab Taurat. Wa rafa'na fawqakumut tur. Kemudian di atas kepalanya itu diangkat gunung Tur Sina. Nah, itu kan Tur namanya. Gunung apa? Gunung Tur. Itu kalau kita bersumpah, kalau kita berjanji sekarang kan ning dhuwur awake dhewe Quran. Ngaten nggih? Oh, kalau dulu itu di atasnya itu gunung Tur Sina. Khudzu ma atainakum biquwwah. Ngalapo sapa sira kabeh ma atainakum, kalian ambillah dari apa-apa yang aku berikan kepada kalian biquwwah, dengan cara apa? Sungguh-sungguh. Jadi disumpah, dijanji, ingatlah ketika kalian berjanji, kemudian di atasnya ada aiminal jabali, yaitu gunung Tur, khudzu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Agar apa? Agar mereka itu menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, teng mriki tafsirane an-nara wal ma'asi. Takwa itu bisa dimaknai takut. Ya, bisa dimaknai takut kepada neraka, takut kepada kemaksiatan. Nah, tapi yang mereka lakukan, tsumma tawallaitum mim ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Tsumma tawallaitum, mongko nuli mengo. Mereka itu malah berpaling dari janjinya, Pak. Dari janji meh nglakoni apa sing wonten teng kitab Taurat, tapi mereka justru malah kemudian berpaling dari janjinya. Mim ba'di dzalika ay al mitsaq anit ta'ah. Padahal wis janji meh nglakoni ketaatan, tapi mereka kemudian menghindar. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, andai kata Allah saat itu tidak memberikan fadlnya, wa rahmatuhu, dan tidak memberikan rahmatnya, lakum bit taubati, kepada mereka itu berupa taubat, au takhiril adab, diakhirkan adabnya, lakuntum minal khasirin,
ay al-halikin, mereka akan menjadi orang-orang yang rugi, mereka akan menjadi orang-orang yang rusak. Nah, ini kelakuan mereka, untuk mengingat bagaimana ketika mereka disumpah, mereka dijanji katanya akan memegang teguh apa yang ada di dalam kitab Taurat, tapi nyatanya mereka berpaling dari Taurat. Falaula fadlullah, andai kata saat itu tidak ada karunia dari Allah, andai kata saat itu tidak ada rahmat dari Allah, lakuntum minal khasirin, maka termasuk di antara orang-orang yang rugi, Pak. Ya, orang-orang yang rugi. Siapa yang ingin rugi dalam kehidupan ini? Kan tidak ada. Makanya ini akhir tahun juga ya, akhir tahun kita harus mengingat sabdanya Nabi, siapa yang hari ini kok lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Nah, jenengan kira-kira tambah baik apa tambah buruk? Apa ngono-ngono ae, ra ono perubahan blas. Ya ora apik ya ora elek. Kalau kita tambah baik, berarti kita minar robih. Kita itu termasuk di antara orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini kesehariannya panjenengan setiap hari kok tidak ada pertambahan apapun kebaikannya, minal khosir, jenengan termasuk di antara orang-orang yang rugi, Pak. Isuk ngono tok, engko awan yus ngono-ngono muter uripe kan ngoten niku mawon, Pak. Tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, maka termasuk di antara orang yang rugi. Nah, yang terakhir, lebih parahnya lagi kalau hari ini, tahun ini, bulan ini kita itu lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita termasuk di antara orang-orang yang rusak. Orang-orang yang rusak. Jadi beruntungkah kita, atau rugikah kita, atau rusakkah kita? Karena gak kroso, Pak, waktu niku mboten kroso, ngerti-ngerti wis 1447. Kaya jenengan niku krungu adzan lho kok wis zuhur, ngoten niku nggih. Lho kok wis asar. Jenengan gak kroso teko Ramadan, ya Allah nek kaya nembe wingi lagi poso kok wis Ramadan meneh nggih mboten, Pak. Sering mboten ngoten niku, Pak. Lulu kok wis tekan Jumat meneh kaya-kaya lagi nembe Jumat. Mula Kanjeng Nabi niku dawuh la taqumus saah. Yang namanya kiamat itu tidak akan terjadi. Kiamat tidak akan terjadi hatta yataqarrabaz zaman, sampai dengan yang namanya zaman, yang namanya waktu nyuwun sewu semakin terasa begitu cepat. Terasa mawon loh, Pak, waktu itu berjalannya sama. Yo 24 jam, tapi terasa cepat. Lagi nembe mangkat kerja ngono-ngono lho jam 4 wayah balik. Tidak terasa. Kata Rasulullah, fatakunu as-sanatu kasyahr. Jadi tahun ki kaya sak bulan, Pak. Setahun rasane kaya sebulan. Watakunu asyahr kal jum'ah. Sebulan ki rasane kaya seminggu, Pak. Watakunu al jum'atu kal yaum. Seminggu itu rasanya seperti sehari. Wa yakunu al yaum kasa'adin. Kata Rasulullah, rasa-rasanya itu satu hari itu seperti satu jam. Dikatakan juga kemudian lanjutannya, 1 jam itu seperti orang yang menyalakan api. Ceklek ngono tok sak jam itu, Pak. Jenengan mboten krasa, Pak. Nyetel video ini HP niku ora krasa, Pak, jenengan, Pak. Jadi bar isya ngono ki jam piro ki jam 8. Buka YouTube, scroll jam 09.00, Pak, ora krasa, Pak. Sak jam ki kaya-kaya mboten krasa, Pak. Itu terasa cepat, bukan waktunya yang semakin cepat, mboten. Jenengan yang merasa waktu itu berjalan sangat cepat. Ya Allah, ngerti kok umur 40. Ya Allah, ora krasa wis umur 50. Ngoten sering mboten, Pak? Jenengan mikir ngoten. Ya Allah, umurku wis 80 ternyata, ya Allah. Cepet banget koyo nembe wingi. Rasane koyo sinom.
Hawane ini kaya tasih nom, Pak. Terus dolan-dolan, sepedaan, njobo dolan ngoten niku, Pak. Kaya-kaya sinom. Ketika teringat umurku wis 40, umurku wis 50, umurku wis 60. Itu ketika jenengan melihat itu terasa waktu itu sangat cepat. Ternyata sudah putu, sudah punya anak, itu terasa cepat. Lu anakku ternyata wis kuliah, anakku ternyata meh nikah lah. Itu termasuk diantara tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman hatta yataqarrabaz zaman. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Walaqad alimtum, walaqad ay lamun qasamun, termasuk diantara lam sumpah. Dan sungguh alimtum alladzina tadaw minkum fis sabti, mereka orang-orang yang senantiasa melewati batas fis sabti ing dalam dino Sabtu. Jadi orang-orang Yahudi itu, orang-orang Bani Israel itu ibadahnya di hari Sabtu, yaumas sabat. Nah, Sabtu itu sebenarnya dari kata-kata yaumus sabat. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Mereka itu dikatakan melebihi batas ketika hari Sabtu. Sabtu kon ibadah malah ora ibadah. Sami kalian jenengan ibadah kon dino Jumat, malam Jumat, dino Jumat itu kan termasuk Sayyidul Usbu. Sayyidul Usbu ay Sayyidul Ayyam. Ya. Dikatakan hari Jumat beribadah malah tidak beribadah. Dikatakan faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, maka jadilah mereka itu kera-kera yang hina. Kunu qiradatan khasiin. Qirdun itu maknanya adalah kera. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Sapa wong ora duweni wirid, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Iki padha karo kethek, Pak. Bar salat ora wiridan belas langsung lunga saka masjid. Ora tahu maca Quran. Ora tahu maca wiridan belas, Pak. Kal kirdun dikatakan, seperti monyet. Apa bedanya panjenengan dengan monyet misalkan? Sama-sama ndak wirid. Iku padha karo niku, pas nalika poso, Pak. Puasa kok hanya menahan lapar dan dahaga. Bedanya apa dengan kambing? Diberi makan ketika sahur, lebok kening kandang, tokke pas maghrib, Pak. Kan rak mangan ra ngombe niku, Pak. Ora mangan ora ngombe. Makanya kalau dalam kitab-kitab fikih itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan seluruh hawa nafsu ketika berpuasa. Kalau dipikirkan gitu, bedanya apa jenengan dengan kambing misalkan, sama-sama diberi makan nalika sahur. Engko bar dikai sahur niku wau peduse lebok ning kandang tokke pas maghrib. Keimangan nalika maghrib. Kan menahan lapar dan dahaga. Maka bukan hanya itu, tapi semua ya. Jadi al-imsak anil muftirat. Menahan diri dari apapun yang membatalkan puasa. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Faj'alnaha mongko ndadekake sapa ingsun ha ing tilka uqubah, kerusakan atau siksa yang diberikan oleh Allah, nakalan, tegese sebagai pengganti, mithlu ma amilu, sebagaimana yang mereka lakukan. Jadi balas dendam itu boleh, Pak. Balas dendam itu boleh, tapi lebih baiknya lagi adalah apa? Tidak balas dendam. Tidak balas dendam. Mukul teng hadis niku la dororo wala diror. Doror itu menyakiti orang yang tidak menyakiti kita. Itu doror. Janganlah kita menyakiti orang yang tidak menyakiti kita. Wong dene enggak menyakiti kita kok, jenengan sing menyakiti. La doror. Diror itu menyakiti orang yang menyakiti kita. Ini levelnya level etika, Pak. Jenengan dipukul, mak plek ngoten.
Jangan menyakiti orang yang menyakitimu. Kan diantem Pak jenengan Pak. Ya, diantem. Des, jangan menyakiti orang yang menyakitimu. Tapi kalau dalam ayat lain boleh kita itu kemudian membalas, tapi bimitsli ma tada alaikum. Famani atada alaikum, siapa yang memusuhimu dikatakan fa'tadu alaihi bimitsli ma tada alaikum. Jenengan kok diantem kok 100 kilo, balesnya yo 100 kilo Pak. Diantemnya 100 kilo, balesnya 200 kilo, yang kono ngantem meneh Pak. Terus ra ono mandege Pak. Tapi kalau etikanya yang terbaik akhlaknya kata Rasulullah adalah mereka orang yang mampu menahan amarah sekalipun mampu. Nah, sekalipun mampu untuk membalas, tapi dia lebih memilih untuk menahan. Mula misalnya niku lek teng Al-Qur'an, kita itu boleh tidak membunuh, boleh. Membunuh yang terbaik adalah apa? Fadorbar riqab. Cara Al-Qur'an, membunuh musuh yang terbaik fadorbar riqab. Apa itu fadorbar riqab? Memenggal dengan pedang di leher. Makanya hukum di Arab Saudi itu kalau dipenggal kan menggunakan yang tajam 1 kali tebasan, des, selesai Pak. Itu karena hukumnya Pak. Lah bagaimana kalau dengan senjata? Ada larangan dengan menggunakan senjata api. Itu larangan Pak. Kan kita dilarang membakar binatang Pak, yang masih hidup yang tujuannya menyiksa. Kanjeng Nabi itu pernah berjalan dengan Mu'ad bin Jabal. Tiba-tiba ketika di tengah perjalanan nemu ono wong lagi bakar semut. Ono wong lagi bakar apa? Semut gak ngopo-ngopo dibakar Pak. Gak dosa gak ngopo dibakar. Kata Rasulullah, wala tu'adzibu bi'adzabillah. Janganlah kalian mengadab dengan adabnya Allah. Membakar itu adabnya Allah nanti di neraka Pak. Mula lek jenengan kok goreng lele, pastikan lelenya sudah mati Pak. Ojo lele jurip leboke ning napa niku? Itu masuk pada larangan Pak. Itu masuk pada apa? Larangan. Walaupun ada yang boleh dibunuh kan Pak ya. Tapi membunuhnya itu jangan sampai dengan menggunakan api. Ada larangan, wala tu'adzibu bi'adzabillah. Janganlah kalian mengadab dengan adabnya Allah. Nah, wingi nganti ana sing takok, Ustaz, lah zaman saiki mateni nyamuk karo raket to. Pratak ngono. Ngono iki, kali raket nih. Orang asap. Nah, itu sebenarnya itu Pak, kalau mau dihukumi dengan hukum ini menjadi tidak boleh. Karena termasuk membakar Pak. Termasuk apa? Membakar. Walaupun tadi itu Pak, ayatnya ada yang boleh bimitsli ma tada alaikum. Aku aslinya kepingin bales nyamuk tok cokot, tapi kan reso nyokot nyamuk Pak. Wis pokoknya tak pateni piye carane. Ngoten niku Pak. Sama dengan Israel, Iran serang-serangan ngoten. Iran menggunakan syariat Islam, paling baik membunuh dengan apa? Dengan dipenggal kepalanya. Yo ditembak sik Pak. Nganggone pedang kan wis nganggo rudal, nganggo senjata, nganggo bom kok kene Iran nganggone napa? Pedang. Yo ora mau kalah Pak. Makanya bimitsli ma tada alaikum, boleh ketika musuhnya menggunakan senjata api, ya kita boleh menggunakan senjata api yang semisal bimitsli ma tada alaikum. Itu hadisnya. Jadi kalau hukum asalnya tidak boleh. Tapi kalau dalam hal membalas musuh-musuh kita menjadi boleh kalau dengan menggunakan senjata sesuai dengan senjata yang mereka gunakan. Nah, ini fa'tadu alaihi bimitsli ma tada alaikum. Nah, dikatakan nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha, sedaya niku wau teng inggil niku wa mau'izatan lil muttaqin. Itu adalah mau'izah, pepeling, nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dari awal tadi itu orang-orang yang beriman, ternyata apapun Pak, panjenengan iman sithik mawon niku diganjar teng Gusti Allah. Mula wonten hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge kok wis tau muni la ilaha illallah surga Pak.
Lah masalah mlebu surgane kapan? Yo mangke wonten timbangane piyambak. Sing penting jenengan kok nate muni la ilaha illallah dakhalal jannah. Jenengan kok pernah mengucapkan la ilaha illallah, dipastikan masuk surganya Allah. Masalah mlebune paling keri niku urusan keri, Pak. Sing penting mlebu surga, Pak. Nek cara melu ning sepur ki gerbong mburi dhewe ra apa-apa, sing penting tekan surga, Pak. Daripada orang munggah gerbong blas. Yang walaupun gerbongnya gerbong terakhir ya, walaupun gerbongnya terakhir tapi adalah gerbong yang menuju surganya Allah. Makanya kita harus mendawamkan itu. Mendawamkan zikir la ilaha illallah agar kita menjadi ahli surganya Allah. Pun ngaten mugi-mugi barokah manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيه